Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Maulana al-Karim wa khaliqina al-azim alladhi laysa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Yang sama kita hormati dan yang kita muliakan Ustaz Kiai Haji Maksum Nasuha mata'ana Allah bitul hayatih wa nafa'ana bi'ulumih fid din wa dunya wal akhirah. Sebetulnya masih banyak para kiai lainnya, para alim ulama, para sepuh, para tokoh yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan nama beliau-beliau semua satu persatu, insya Allah tidak mengurangi sedikit pun mahabbah dan takdim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan agar guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah permudah dalam segala urusannya, selalu diberi kekuatan istiqamah agar dapat membimbing kita semua menuju jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Segenap para hadirin, para tetamu Rasulullah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari yang sangat istimewa, hari yang sangat sempurna, karena di hari ini tepat dilahirkannya makhluk yang paling istimewa, makhluk yang paling sempurna, sempurna zahirnya, sempurna pula batinnya. Siapa lagi kalau bukan kekasih Allah, kekasih kita bersama, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah, wahai kekasih Allah, saat ini engkau telah melihat siapa saja orang-orang yang hadir di acara ini untuk merayakan hari kelahiranmu. Berikanlah syafaat untuk kami, keluarga kami, orang-orang terdekat kami, ya Rasulullah. Amin amin Allahumma amin. Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal. Mengapa tidak dilahirkan di bulan-bulan lainnya? Dari 12 bulan Allah memilih bulan Rabiul Awal sebagai bulan kelahiran Rasulullah. Mengapa tidak dipilih contoh bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan penuh rahmat, bulan dilipat gandakan amal perbuatan? Apa sebabnya Allah memilih Rabiul Awal sebagai bulan kelahiran Rasulullah? Disebutkan di dalam sebuah kitab yang disusun atau dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki dari Makkah Al-Mukarramah. Beliau berkata, salah satu sebab Allah memilih Rabiul Awal sebagai bulan kelahiran Nabi karena dahulu masyarakat Arab jahiliyah tidak memandang Rabiul Awal sebagai bulan yang istimewa, bulan yang biasa-biasa saja.
bulan yang tidak pernah ada peristiwa yang menarik, peristiwa yang terkenal sepanjang masa. Itulah sebab Allah Ta'ala memilih Rabiul Awal sebagai bulan kelahiran Nabi, agar tidak ada orang-orang yang beranggapan mulianya Nabi karena bulannya. Rasul mulia bukan karena bulan Rabiul Awal yang membuat Rasul mulia, bukan. Jika seandainya Rasul dilahirkan bulan Ramadan misal, mungkin ada saja orang yang beranggapan jelas saja Rasulullah mulia karena lahir di bulan yang paling dimuliakan Allah. Mulianya Nabi bukan dari sesuatu, namun sesuatu akan menjadi mulia karena berhubungan, berkaitan dengan Rasulullah. Mulianya Nabi bukan dari bulan Rabiul Awalnya, bukan. Mulianya Nabi bukan dilahirkan di hari Seninnya, juga bukan. Mulianya Nabi bukan karena dilahirkan di Makkah, bukan. Namun Rabiul Awal menjadi mulia karena Rasulullah lahir di bulan itu. Hari Senin menjadi mulia karena dilahirkan di hari Senin itu. Makkah Al-Mukarramah, kota termulia di alam semesta, karena di tempat itulah, di kota itulah dilahirkan makhluk yang paling mulia. Kota Madinah menjadi mulia karena di kota itulah tempat hijrahnya Rasulullah. Peperangan yang dihadiri Nabi mulia. Para sahabat, mereka dimuliakan Allah karena mereka bersahabat dengan makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita dijadikan sebagai umat Nabi kebagian daripada kemuliaan Rasul. Jumlah umat Nabi Muhammad tidak sebanyak umat Nabi yang lain. Umur atau usia kita lebih pendek dari usia umat Nabi-Nabi yang lain. Namun penghuni surga yang paling banyak ialah golongan umat Nabi Muhammad. Inna fil jannati mi'ata wa ishruna saffa famin ummati thamanuna saffa. Sesungguhnya di surga itu terdiri dari 120 shaf. Penghuni surga 120 shaf. Tiap-tiap shaf berapa jumlahnya? Allahu a'lam, Allah yang maha tahu. Dari 120 shaf penghuni surga, famin ummati, dan dari golongan umatku, samanuna shaffa, 80 shaf. 80 shaf khusus untuk umat Nabi, 40 shaf untuk umat Nabi-Nabi yang lain. 2/3 penghuni surga, mereka lah dari golongan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabbana, mudah-mudahan kami bagian daripada 2/3 penghuni surga yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dimuliakan karena Allah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali masuk ke dalam surganya Allah, nama makhluk yang disandingkan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala di pintu surga, di tiang-tiang surga, di langit-langit surga. Dan tidak ada manusia yang mendapat gelar, yaitu al-insanul kamil, manusia yang sempurna, kecuali ada pada diri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kesempatan untuk kita di hari jadinya Rasulullah, kita ingin memberikan kado terindah
dari kita untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari jadi istri kita, hari jadi anak-anak kita, kita pun akan selalu mencari cara bagaimana dapat membuat mereka bergembira, membuat mereka berbahagia. Hari jadi istri kita, hari jadi anak-anak kita, hari jadi orang tua kita. Kita juga ingin di hari jadinya Rasulullah, kita ingin memberikan kado terindah untuk Nabi, kado yang membuat Rasulullah bahagia, gembira kepada kita semua. Jika kita mampu menghibur, menggembirakan hati seorang muslim, disebutkan di dalam hadis pahalanya seperti membangun 70 kali Ka'bah. Apalagi yang mampu kita hibur, yang mampu kita gembirakan, hatinya pemimpin dari semua orang-orang Islam yang ada di muka bumi ini. Apa saja yang membuat Rasulullah gembira, kita pun sudah tahu banyak. Apa yang membuat Rasulullah gembira, apa yang membuat Rasulullah kecewa. Yang membuat kecewa Rasulullah, jika seandainya ada di antara kita yang melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Membuat kecewa Rasulullah apabila kita bermalas-malasan untuk membaca Al-Quran. Mengecewakan hati Rasulullah jika kita menyia-nyiakan waktu, jika kita melakukan maksiat, jika kita melalaikan sholat di awal waktu dan melalaikan untuk sholat berjamaah. Namun apa saja yang membuat Rasulullah gembira? Mereka yang menghidupkan sunnah, mereka yang membaca Al-Quran, mereka yang menjaga pandangan dari pandangan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, mereka yang menjaga perut dari makanan yang haram. Mereka lah orang-orang yang menggembirakan hati baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hari yang lalu kita mendengar kejadian kita punya Nabi dilecehkan di negara Perancis. Sekian banyak orang-orang Islam memboikot produk Perancis. Itu bagus, itu mulia, bukti kecintaan kita kepada Rasul. Namun yang kita inginkan lebih dari itu semua. Jangan hanya kita mampu memboikot produk Perancis, tapi kita mampu memboikot produk pemikiran budaya Barat yang merusak anak-anak kita umat Islam. Produk Barat yang membuat anak-anak kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boikot, jangan sampai anak-anak kita yang perempuan yang sudah menginjak usia balik keluar rumah tersingkap auratnya, istri kita terlihat auratnya di depan orang yang bukan mahramnya. Boikot itu yang namanya TikTok, boikot itu yang namanya tontonan-tontonan yang mengumbarkan syahwat. Jika memang kita ingin membuktikan pembuktian yang besar, kita ini betul-betul cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mampu terlalu banyak membuat Rasulullah gembira, namun jangan sampai kita terlalu banyak membuat Rasulullah kecewa. Menggembirakan hati Rasulullah dengan jumlah yang banyak, kita tidak mampu, hanya sedikit, itu bagus. Namun jangan sampai kita terlalu banyak membuat Rasulullah sedih, kecewa kepada kita, ayyuhal muslimin. Rasul bercerita di hadapan para sahabat-sahabatnya, aku ditempatkan di sebelah kiri arasy-Nya Allah, dan Nabi
Nabi Ibrahim ditempatkan di sebelah kanan arasy Allah. Singgasana Ibrahim di sebelah kanan arasy Allah, singgasanaku di sebelah kiri arasy Allah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, engkau ditempatkan di sebelah yang kiri, kenapa tidak di sebelah kanan? Bukankah engkau lebih mulia dari Ibrahim?" Apa jawab Rasul? "Aku minta kepada Allah ditempatkan di sebelah kiri arasy Allah, karena disitulah tempat yang dilalui umatku untuk masuk ke dalam api neraka. Aku sengaja minta di situ kepada Allah karena aku ingin melihat siapa saja umatku yang akan dimasukkan, disiksa ke dalam api neraka. Mereka berteriak menyebut namaku, aku turun dari singgasanaku, aku sujud kepada Allah 1 kali. Setiap ada orang yang ingin disiksa ke dalam api neraka, aku memohon kepada Allah, ya Allah, jangan sampai ada satu saja dari umatku yang disiksa di dalam api neraka." Cintanya Rasul kepada kita. Apakah kita betul-betul cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kesempatan di hari 12 Rabiul Awal, hari jadinya Nabi, mumpung masih kita berada di awal bulan Rabiul Awal, ayo kita tingkatkan kualitas keimanan, kecintaan kita kepada Rasulullah. Perbanyak sholawat, menghidupkan sunnah, membaca Al-Quranul Karim, mempererat hubungan tali persaudaraan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita keberkahan, Allah memberikan kepada kita perlindungan serta ampunan. Ya Allah, ya Rabbana, jangan pisahkan kami dari masjid ini kecuali Engkau mengampuni semua dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, masing-masing kami memiliki hajat, memiliki keperluan, memiliki permintaan. Di antara kami, ya Allah, ada yang belum mendapat keturunan, berikanlah keturunan yang soleh dan solehah. Ada di antara kami yang belum mendapat jodohnya, tentukanlah jodoh yang soleh dan solehah. Di antara kami ada yang memiliki hutang piutang, lunaskanlah semua hutang kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana. Di antara kami ada yang belum mendapat pekerjaan, berikanlah pekerjaan yang halal serta barakah. Ya Allah, ya Rabbana. Di antara kami ada yang belum pernah pergi ke tanah suci, melaksanakan haji, pergi umrah, berziarah ke makam Nabi, berikanlah kami kesempatan untuk itu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, jangan haramkan kedua mata kami sehingga dapat melihat wajah mulia Rasulullah. Ya Allah, jangan haramkan telapak tangan kami hingga dapat berjabat tangan dan mencium tangannya Rasulullah. Jangan haramkan tubuh kami, ya Allah, sehingga kelak dapat berpelukan dengan tubuh mulia Rasulullah. Ya Allah, jangan haramkan diri kami sehingga kelak dapat berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya Rabbana, jauhkanlah kami dari penyakit virus wabah corona, ya Allah. Jangan ada di antara kami, keluarga kami yang terkena virus tersebut, ya Allah. Angkat segera virus tersebut dari negara Indonesia, khususnya ibu kota Jakarta, khususnya kampung tanah kusir ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, entah kapan kami berjumpa denganmu, namun jadikanlah perjumpaan kami denganmu dalam keadaan yang baik. Tutup usia kami kelak, ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, bijahi walid Fatimah umnan bihusnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Allah yarham jam'ana bifadlih wa la yu'amilna biqisdi adlih, bibarakatil hadi khitam ruslih.
Ahmad Imam al-Muttaqin al-Abrar,